Ibu guru datang, diem. Jangan berisik. Ibu dapat hadiah, bawa hadiah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Baik semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayak tapi masih pada lemes semua nih, udah pada makan belum? Belum. Ya udah, untuk penyemangat kita hari ini, Ibu mau tes lagu yang pernah kita nyanyikan di pertemuan sebelumnya. Apa enggak? Lupa Bu. Ya kita nyanyiin ulang ya untuk semangat kita nih. Oke, untuk penyemangat kita pada hari ini kita nyanyikan lagu dari pertemuan sebelumnya. Ayo, 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning student. Good morning, teacher. Good morning everybody, how are you? Just fine. If you happy anymore, clap your hand. 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 Oke, tepuk tangan lu dong untuk itu semua. Semoga kita, nanti lagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pertemuan kali ini Ibu mau absen dulu ya. Nanti kerjanya lagi. Sebentar. Ini mau kemana, Bu? Nggak lagi. Sri Rahayu, Hadir. Ibnu Pasya, Hadir. Alina Nur Salsabila, Afifah Khairunisa, Sahla Duyananda, siapa? Habibah Nur Aini, Hadir. Natasha Puspita Effendi, Hadir. Ahmad Rifaldi, Hadir. Putri Rahmadini, Hadir. Ayu Safitri. Ada lagi nggak yang belum disebut? Masuk semua berarti ya? Oke. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa nih ketua kelasnya? Pasya. Ada, ayo, Pasya. Silahkan pimpin. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa. Seperti biasanya ya. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelumnya nih, ada yang tahu nggak kita hari ini mau bahas apa? Nggak tahu, Bu. Emang yang sebelumnya belum dibaca, kan Ibu bilang baca bab selanjutnya yang ingin kita pelajari hari ini. Belum ya? Belum pada baca ya? Belum. Nah, ini hari ini kita mau belajar tentang bab 2 perkembangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nah, sebelumnya nih Ibu mau coba kalian baca dulu buku di bab 2 tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ibu kasih waktu selama 3 menit. Oke, Bu. Bu, Rivaldi nggak tahu, Bu. Baca yang mana? Bawa buku ya. Baca dong. Sifat. Itu nyala nggak?
baca Bu. Ayo dibaca semuanya. Udah Bu. Bentar dia ditanya nggak bisa Bu. Ayo baca semuanya. Kalau yang ditanya nggak bisa jawab di bukunya Bu. Iya. Kamu nanya. Nggak dikasih hadiah nanti. Saya request 5. If you happy. Ayo. Udah pada baca? Udah, oke. Ibu mulai ya. Jadi, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Anak-anak ibu yang hebat, kita harus tahu bahwa menyampaikan kebaikan itu butuh keberanian. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan kebenaran dalam keadaan penuh resiko, seperti disiksa, dihina, bahkan diancam untuk dibunuh. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama menyelami bagaimana sih perjuangan dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah, dari mulai menerima wahyu pertama hingga menghadapi penolakan keras dari kaum Quraisy. Nah, kita akan melihat bagaimana beliau memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi yang disebut siriyah, lalu berani tampil terang-terangan, yaitu yang disebut dengan jahriyah, di hadapan umum. Nah, kita juga akan mengenal siapa aja sih sahabat pertama yang masuk Islam dan bagaimana perjuangan mereka menghadapi tekanan sosial dan fisik dari masyarakat saat itu. Nah, biar suasana di sini lebih hidup lagi, kita mau nonton sedikit tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Disimak ya, nanti ada pertanyaan nih. Ada nggak? Oke. Bayangkan, kamu berada di masa saat Islam belum berkembang. Banyak berhala yang berdiri di sekitar Ka'bah. Kaum di sana pun senantiasa menyembah berhala-berhala itu. Saat itu, Nabi Muhammad telah berusia 40 tahun ketika ia menerima wahyu pertamanya. Seperti biasa, Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat Jibril sambil berseru, "Bacalah." Nabi pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mengulang-ulang kalimat tersebut dan jawaban yang sama pun keluar dari mulut Rasulullah. Sampai akhirnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu isi surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwah ini dilakukan kepada keluarga terdekat, keponakan, dan paman-pamannya. 4 orang pertama yang menerima dakwah Nabi adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali, dan Zaid. Kemudian turunlah ayat yang memerintahkan dakwah secara terang-terangan, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan pertama kali dilakukan di Bukit Safa. Dalam dakwahnya, Nabi Muhammad mengajak kaum Quraisy untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Kaum kafir Quraisy yang mendengar dakwah Nabi Muhammad tidak percaya sama sekali, bahkan mereka mendustakannya, mengejek, dan bahkan melempari Nabi dengan kotoran. Yang mendustakan Nabi pada saat itu adalah Abu Lahab dan istrinya, dan juga Abu Jahal. Banyak penduduk Mekah yang menentang dan memusuhi Rasulullah pada masa-masa awal. Ada banyak alasan dan motif yang mendasari mengapa mereka tidak mau masuk Islam, mulai dari masalah teknologi, kedudukan sosial, hingga masalah ekonomi. Mereka khawatir jika masuk Islam maka apa yang mereka miliki akan hilang. Mereka juga menunjukkan permusuhan yang nyata pada masa-masa awal Islam. Berbagai cara mereka tempuh untuk menyampaikan dakwah Islam di bawah Rasulullah, mulai dari penyiksaan, ancaman pembunuhan, hingga tawaran utang. Semua upaya kaum kafir telah dilakukan, tetapi tidak ada yang berhasil. Rasulullah tetap saja mendakwahkan Islam di Mekah hingga 13 tahun lamanya. Lalu, apa yang terjadi setelah 13 tahun itu? Apakah Nabi masih berdakwah di Mekah? Ataukah Nabi berhijrah ke suatu tempat? Saksikan. Oke. Dari video yang udah disampaikan,
Coba Ibu mau tanya, apa yang kalian rasakan nih setelah melihat perjuangan Nabi dalam menyampaikan wahyu pertama? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Yang pertama siapa? Saya Bu. Oh iya, boleh. Dini. Dengan yang saya rasakan dari perjuangan Nabi dalam menyampaikan wahyu, saya merasa sangat kagum dan tersentuh Bu, karena Nabi Muhammad begitu sabar dan hebat ketika menerima wahyu pertama, padahal Nabi Muhammad itu sangat merasa ketakutan sampai gemetar dan terkejut saat pertama kali menerima wahyu. Tapi Nabi Muhammad itu tetap kuat Bu dan tidak menyerah, bahkan langsung menyampaikan ajaran Islam. Walaupun Nabi Muhammad tahu kalau Nabi Muhammad nyampein agama Islam itu akan ditolak oleh masyarakat sekitar dan dibenci oleh masyarakat Mekah. Terus saya dengan ini saya jadi merasa lebih semangat Bu dalam berbuat kebaikan. Oke, makasih Dini atas jawabannya. Terus nih pertanyaan kedua, kenapa sih kira-kira Nabi itu harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Kenapa berdakwah itu nggak secara langsung terang-terangan aja gitu? Ada yang bisa jawab? Ana. Oh iya, boleh Pasya. Karena pada saat itu masyarakat Quraisy sangat menentang adanya ajaran baru. Samping itu karena mereka juga sangat memegang kepercayaan mereka, sehingga ketika ada ajaran baru yang dibawa oleh orang yang menurut mereka nggak pantas gitu, jadi mereka merasa sangat menentang. Sementara mereka sudah sangat memegang teguh apa yang mereka yakini. Oke, makasih atas jawabannya Pasya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kita masuk ke pada materi awal, yaitu wahyu pertama. Nah, ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya, ini adalah momen di mana peristiwa ini bisa mengubah dunia. Jika pada saat itu Nabi Muhammad tidak menjalani peristiwa tersebut, maka sampai sekarang kita masih ada pada zaman jahiliyah. Jahiliyah adalah zaman apa coba? Zaman kebodohan, betul. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama saat usia 40 tahun di mana? Gua Hiro. Di Gua Hiro. Nah, ayat pertama yang turun yaitu surat Al-Alaq. Saat itu, malaikat Jibril menyuruh beliau membaca, tetapi beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Hingga akhirnya turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ada yang mau baca nggak lengkapnya? Ayo coba bacain Pasya. Oke. Masya Allah. Sampai 5 Bu ya? Iya. Sampai habis sih mau apa baca? Nanti ada yang baca artinya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Udah. Coba ada yang bisa baca artinya nggak? Pipa. Iya, coba Biba. Apa? Siapa yang baca? Pipa apa Bu? Ayo, Rivaldi, silahkan. Biba Bu. Aku aja. Oh yaudah, ayo, no. Yang berani, ayo. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah.
Dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Oke, Masya Allah. Jadi pada saat itu ketika Nabi Muhammad disuruh membaca dan Nabi Muhammad bilang saya tidak bisa membaca, turunlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, pertanyaannya nih, Ibu mau nanya. Kenapa sih pada saat itu beliau itu Nabi Muhammad disuruh membaca tetapi beliau tidak bisa, padahal beliau adalah manusia yang cerdas, cerdik, terus juga penuh akal. Kenapa beliau sampai bilang saya tidak bisa membaca? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak ya? Mau menjelaskan? Beliau nggak bisa baca. Oke. Nah, ini lebih lengkapnya lagi karena Nabi Muhammad itu bukannya tidak bisa membaca, menulis ya, membaca itu beliau bisa, tetapi maksud dari saya tidak bisa membaca itu adalah sebuah perumpamaan bahwa pada saat itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca situasi di wilayah tersebut. Jadi kenapa beliau sampai tidak bisa membaca situasi pada saat itu? Karena di wilayah tersebut pada zaman itu masih banyak kejumudan. Ada yang tahu nggak kejumudan itu apa? Kejumudan itu tuh sesuatu yang tidak bisa dirubah atau susah dirubah. Kayak jadi orang-orang di wilayah tersebut tuh masih sangat keras kepala, tidak mau diatur. Ya pokoknya mereka mau sesuai dengan kemauan mereka sendiri gitu. Aduh. Nah, lanjut ke dakwah secara sembunyi-sembunyi atau disebut dengan Syria. Selama 3 tahun pertama, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena masyarakat Quraisy saat itu sangat keras kepala dan penuh dengan tahayul, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, siapa aja sih yang pertama masuk Islam? Nah, yang pertama masuk Islam itu istri Nabi Muhammad sendiri, yaitu Siti Khadijah. Lalu ada sepupunya Ali bin Abi Thalib. Lalu ada sahabatnya Abu Bakar, dan yang terakhir yaitu budaknya Zaid bin Harisa. Nah, dari Abu Bakar inilah akhirnya masuk tokoh-tokoh hebat seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan juga Tolha bin Ubaidillah. Lanjut ke dakwah terang-terangan atau jahriyah. Nah, pada masa ini Nabi Muhammad sudah mulai percaya diri nih, beliau udah pede nih buat terang-terangan. Nah, ketika sudah mulai percaya diri untuk bisa dakwah secara terang-terangan, akhirnya Allah menurunkan wahyu Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nah, Nabi ini mulai berdakwah secara terbuka. Nah, beliau ini naik ke Bukit Safa dan berseru, "Aku ini adalah pemberi peringatan, sembahlah Allah, Tuhan yang Esa, dan tinggalkanlah berhala." Namun, ketika Nabi Muhammad itu menyerukan kata-kata tersebut, itu seumpamanya adalah ancaman gitu. Akhirnya ketika Nabi Muhammad itu mencoba untuk menyerukan kalimat tersebut, bukannya orang-orang di sana itu mendengarkan dengan baik, menerima dengan baik, tetapi malah itu menjadi sebuah tantangan, ujian, cobaan untuk Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Nah, termasuk dari pamannya sendiri, Abu Lahab, yang bahkan dihina dalam Al-Quran melalui surat Al-Lahab. Dan juga ada Abu Jahal yang menjadi tantangan pada saat itu. Oh iya, boleh. Lalu di sini ada tantangan dan siksaannya. Nah, kaum Quraisy itu tidak hanya menolak, tetapi juga menyiksa. Jadi kayak tadi ya, Nabi Muhammad itu ketika menyuruhkan kalimat tersebut, bukan hanya sekedar ditolak, tetapi juga Nabi Muhammad itu banyak ancaman dibunuh, disiksa, dan lain sebagainya. Nah, salah satu contohnya itu ada Sumayyah. Beliau adalah syahidah pertama dalam Islam. Lalu ada Bilal bin Rabah, ia dijemur dan ditindih batu besar. Dan Ammar bin Yasir, yaitu ibunya disiksa di depan matanya. Namun mereka tetap teguh. Ini menunjukkan bahwa iman lebih kuat daripada tekanan. Nah, jadi ketika mereka itu dapat pressure dari masyarakat di sana, tetapi mereka tetap teguh pada pendirian untuk bisa menyebarkan ajaran Islam.
Nah, lalu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya hijrah ke Habsyah dan Taif. Nah, karena siksaannya semakin berat, Nabi memerintahkan sebagian sahabatnya hijrah ke Habsyah atau yang disebut Ethiopia. Mereka disambut oleh Raja Najasyi yang adil. Sedangkan Nabi sendiri pergi ke Taif, berharap masyarakat menerima Islam. Tapi apa yang terjadi? Beliau dilempari batu oleh anak-anak hingga kakinya berdarah. Nah, jadi ketika pada masa itu Nabi Muhammad dengan sahabatnya akhirnya berpecah belah gitu. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya untuk pergi ke Habsyah untuk menyebarkan ajaran Islam, sedangkan Nabi Muhammad itu pergi ke Taif. Tetapi para sahabatnya itu ketika ke Habsyah, mereka disambut baik oleh raja yang terkenal sangat adil di sana, yaitu Raja Najasyi. Sedangkan jauh dari Habsyah, yaitu Taif, Nabi Muhammad itu ketika datang ke Taif, beliau itu sangat percaya diri dan berekspektasi bahwa oh, kayaknya di sini adalah wilayah yang sangat cocok untuk saya menyebarkan ajaran Islam. Mungkin dari sini saya bisa mendapatkan banyak umat muslim yang ingin masuk gitu. Tetapi di luar dari ekspektasi Nabi Muhammad, ternyata ketika Nabi Muhammad datang pun tidak disambut dengan baik. Malah Nabi Muhammad itu dilempar batu, kotoran oleh anak-anak dan orang-orang sekitar di sana. Hingga kakinya berdarah, terus juga dilumuri kotoran. Nah, tapi beliau tidak membalas. Saking lembutnya hati beliau, saking pemaafnya beliau, malah beliau itu berdoa semoga anak cucu di wilayah tersebut bisa masuk Islam. Nah, lalu di sini ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad itu sedang berduka, sedang sedih karena dakwahnya tidak diterima secara baik. Mungkin ada beberapa yang bisa menerima, tapi lebih banyak yang menolak, mengancam dan lain sebagainya, sampai akhirnya Nabi Muhammad sedih. Tetapi pada saat itu akhirnya Allah menghibur Nabi Muhammad dengan apa? Dengan perjalanan menuju ke langit ketujuh yang disebut dengan Isra Mi'raj. Nah, di sana beliau menerima perintah sholat 5 waktu sebagai hadiah untuk umatnya, hingga kita merasakan hadiah itu sampai detik ini. Masya Allah ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil ya dari sifat Nabi Muhammad ini adalah bagaimana cara kita sabar, bagaimana cara kita tenang, dan bagaimana cara kita penuh perhitungan dalam melakukan sesuatu. Ketika kita ingin berbuat baik, ketika kita ingin menegur seseorang, kita tidak bisa langsung, oh ayo sini, lo harus ikut gue nih karena ya apa yang gue lakuin bener gitu. Atau enggak kayak, oh lu salah, nanti kalau lu kayak gitu lu dapet dosa. Itu nggak boleh, karena sifat, karakter, hati, perasaan, pemikiran seseorang itu berbeda-beda. Nah, kita nggak bisa langsung berbuat seperti itu. Kita harus banyak perhitungan, penuh strategi dan lain sebagainya, karena kita tidak tahu ya ke depannya itu seperti apa nantinya. Jadi bijaklah gitu ya, bijaklah dalam melakukan sesuatu. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, mengapa sih kaum Quraisy sangat menolak dakwah Islam? Saya Bu. Ya, Tasya. Aduh, Bu, bentar. Ayo. Saya Bu. Ya. Yang pertama karena takut kehilangan kekuasaan. Ya. Yang kedua karena ajaran Islam menyamakan semua manusia. Terus yang terakhir itu karena ajaran nenek moyangnya. Oke, terima kasih Tasya. Kayak nih ngantuk semua nih ya. Udah jam-jam tidur siang kayaknya ya. Oke, ini sedikit mini games ya. Coba jawab cepat nih. Yang bisa langsung angkat tangan, langsung jawab ya. 1, 2, 3. Tempat Nabi menerima wahyu pertama. Sahabat yang disiksa dengan batu besar. Perjalanan malam ke langit. Oke. Oke. Mantap. Berarti walaupun ngantuk pada merhatiin ya. Oh iya, oke, keren. Nah, ini lanjut ada kuis nih.
Langsung aja jawab bareng-bareng ya kalau bisa ya. Tadlo, ini ada pilihan gandanya nih. Orang pertama yang masuk Islam adalah A. Abu Bakar, B. Zaid bin Haritha, C. Umar bin Khattab, D. Siti Khadijah. Oke, lanjut. Sahabat yang dijemur dan diikat di padang pasir. A. Ammar bin Yasir, B. Umar bin Khattab, C. Bilal bin Rabah, D. Mus'ab bin Umair. Hah? Oke, lanjut. Raja Habsyi yang menerima kaum muslimin adalah A. Heraklius, B. Kisra, C. Najasyi, D. Muqawqis. Betul. Terakhir nih, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan A. Rajab, B. Ramadan, C. Muharram, D. Safar. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, mungkin itu saja ya penyampaian dari Ibu. Pelajaran yang bisa kita ambil mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Kita harus lebih bersikap tenang, sabar, bijaksana, dan penuh perhitungan. Dan juga kita harus banyak-banyak mengetahui tentang sifat teladan Nabi Muhammad ya. Karena kita adalah anak muda, generasi muda, penerus bangsa. Kita harus bisa meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin itu saja penyampaian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tugas selanjutnya, Ibu mau coba kalian tulis di kertas pakai pensil atau pulpen ya, kesimpulan yang bisa diambil dan sifat teladan apa yang bisa diambil dari kisah dan materi yang tadi Ibu sampaikan. Baik. Nanti dikumpulkan oleh PJ atau ketua kelas, langsung dikumpulkan ke ruang guru ya. Oke, Bu. Nah, untuk tadi yang udah menjawab, oke semuanya menjawab ya? Iya, Bu. Semangat, Bu. Ya, oke. Nih, Terima dapat. kasih. Iya. Kecap ya? Iya. Ya. Alarm Bu, udah alarm Bu. Oh iya, udah alarm nih. Ih, Maci. Ada lagi. Sisanya ya Bu. Ya, udah sisanya nanti. Bu, udah bel, Bu, udah bel. Ya, karena udah bel, jadi kita langsung pulang aja ya. Oke, terima kasih. Sama-sama.